Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol dan kita habis nonton Danur. Enggak, bukan. Kita habis nonton Super Mario Super World Mario dan mencari tempat Galaxy kok World of Super Mario Galaxy the Movie. Galaxy. Dan mencari tempat bikin konten tapi agak susah, jadi kita ini di CGV-nya lah. Ya. Gitu. Oke, 3 tahun sudah berlalu dari Super Mario Movie. Yes. Super Mario Movie. Super Mario Bros the Movie. Bros the Movie. Yes, ya, itu dan dia. ini kita nonton di jam pertama. Ya. Lagi-lagi jam pertama dan sepi banget. Karena mungkin ini waktu sekolah sih ya. Jadi Dan yang CGV yang kita nonton kan juga nggak gitu, arahnya nggak ke situ. Ini hari udah masuk sekolah, teman-teman habis Lebaran kita, jadi tanggal 1 April ya. Oke. April mau apa? Oh iya, jadi kita nggak nonton hari ini, dadah. Nggak bercanda. Ya, nah udah langsung masuk aja Ya. deh ke filmnya. Jadi filmnya menurutku sih lebih megah, lebih mewah. Ya, lebih megah, lebih mewah. Jadi benar-benar direct sequel ya. dari yang pertama, dan kupikir tadi sempat ngucap ini Yoshinya kenapa bisa ada di sini ya? Ternyata ada penjelasannya. Yang nggak menjelaskan apa-apa emang. Tapi yang jelas dari film pertama kita tahu bahwa bahasa Jawanya berbagai hal di Super Mario Movie itu adalah ujuk-ujuk ya. Terjadi begitu aja karena kita nggak mempedulikan alur logika gitu. Ya udah, yang penting apa yang ada di dalam game dimasukin. Dan seperti film yang pertama, sebenarnya ini buat aku sangat seneng ya. Menghibur sekali, sangat. Ya, aku kan Nintendo boy daripada Sega. Kalau Sega Gabe itu Sega. IP itu aku Sega. PS ya. Ya kamu udah zamannya. Tapi yang Nintendo sih aku handheld. Aku cah handheld. Dia handheld gitu. Nah, aku tuh nggak main Super Mario Galaxy, nggak main Super 3D Mario 3D Land. Itu nggak main, Game Boy-nya juga nggak main gitu. Tapi tahu aja, ngikutin aja gitu. Di sini dimunculkan banyak Mario banget Maker dimunculkan. Ini kalau disebutin banyak banget. Bahkan ada item-itemnya Nintendo yang aku bahkan nggak tahu, Mas Bagas, yang ini nih. Ya, wah, anjir, ini kapan? Ada logonya Nintendo 64 ya, muter di kayak dark web. di dark web lah kayak gitu. Terus ROB, jadi dulu Nintendo 8-bit atau Super Famicomnya Jepang sama Nintendo 8-bit itu punya asisten namanya ROB, kayak robot ya, emang robot gitu, ada tangannya mencapit gitu. Kalau nggak salah salah satu fungsinya tuh ganti kaset gitu. Kalau nggak salah ini aku nggak nemu ada di sini. Terus ada Super Scope. Itu basokannya Super Nintendo. Aku nggak punya, temenku yang punya. Temenku yang punya. Untuk main game apa dulu ya? Ya ada kayak Wild Guns, tapi ya? Aku lupa. Apa Duck Hunt itu ya? Itu ini. Itu pistol ya? Ya, pistol di Nintendo 8-bit itu. Soalnya si Star Fox bawa pistol tapi nggak dipakai. Nggak dipakai. Mungkin itu ya. Kenapa nggak dipakai? Star Fox juga bukan Star Fox McCloud. Dari game Star Fox. Ya, karena Star Fox itu nama tim kan. Ya, nama tim. Cuman Star Fox-nya cukup dibahas, aku senang sih karena aku juga main Star Fox dan tapi ini sorry kepotong, nggak spoiler karena di posternya udah ada. Di posternya sudah ada. Terus ada siapa lagi ya? Ada monyet Ukiki itu aku nggak tahu karena nggak main, tapi dari yang aku cari tahu tuh munculnya di game Super Mario 64. Itu di Nintendo 64. Banyak yang keluar banget sih. Terus post kredit janganlah. Nah, aku Bowser Junior aku malah nggak tahu dia muncul di mana. Bowser Junior ada di Super Mario DS. Bisa tahuku Bowser Junior tuh kan naik kayak iya kan ada tuh, emang ada tuh yang awal-awal keluar dia begini tuh. Apa tuh? Helikopter itulah. Ada pot, ada baling-balingnya. Helikopternya di bawahnya. Itu kan mirip yang dipakai Robotnik sebenarnya. Iya, betul. Aku setauku aku inget ngalahin dia itu menjadi salah satu dari beberapa keponakannya Bowser di Super Mario World. Super Mario di World Smash gitu. Jadi setauku sih di situ ya. Aku taunya di DS karena dia yang nyolong Peach dia tuh. Jadi Peach dibawa itu di DS di. Lupa aku Super Mario berapa ya DS itu. Itu terus apalagi ya? Tadi pertama kali juga di trailer juga teman-teman udah lihat ya, arenanya yang padang pasir itu di Super Mario 3 ada. Iya ada. Di Super Mario 3 ada yang ada angin topannya. Kalau kita diem, kalau nggak salah kita masuk. Itu ada juga itunya. Terus ketemu Yoshi di situ entah kenapa. Ya, tiba-tiba Yoshi. Yoshinya juga jelasin kan. Ya, kondisinya tuh Mario gitu udah jadi kayak
hero panggilan. Hero panggilan, plumber panggilan. Ya. Benteng. Ya, kayak gitu. Nah, ketemu. Terus kamu kok bisa di sini? Ceritalah. Terus setelah ceritanya selesai si Mario sama Luigi, ya kita nggak bakal tahu dia ngomong apa. Ya, itu dia. Terus, banyak hal gitu loh. Sebetulnya di Yoshi di New Yorknya itu juga ada beberapa trivia atau Easter egg. Iya. Aku lupa. Donkey Kong ada. Iya, kalau itu jelas karena kan karakternya udah muncul. Tapi apa yang dia lakukan tuh ada tuh aku lupa. Karena cepet ya. Karena itu cepet. Ya, terus ya kejadiannya kayak di trailer harus nolong Rosalina kan. Gitu. Nah, nolong Rosalina, Princess Peach duluan pergi, terus Mario sama Luigi mengalami berbagai hal termasuk team up sama Koopa. Iya, kok Koopa sih? Bowser. Ya Bowser ya, Koopa juga sih namanya. Bowser. Ya. The King of Koopa. Ya, Bowser gitu. Cuman aku yang suka di sini itu adalah mereka masih mempertahankan gimmick-gimmick kecil. Kayak tadi yang bilang. Jadi ini di kapal angkasa nih. Si Koopa itu kan punya kapalnya terbang. Nah, itu ada salah satu Koopa tuh mancing. Aku tanya, "Ini mancing apa?" Coba dia tuh mancing apa? Sebetulnya yang mancing itu kan yang awan itu, yang di awan itu kan. Sebenarnya yang mancing itu kan. Itu mancing apa? Itu di luar angkasa pada. Terus si Yoshi suka makan-makan gitu. Dan itu bagus. Sebetulnya kan telurnya itu bisa dilempar. Iya, bisa dilempar. Cuman nggak terwujud Yoshi. Ya. Artinya secara gimmick game-nya Yoshi nggak begitu terjadi lah. Ibaratnya kayak gitu. Cuman gimmicknya Yoshi aku juga suka itu loh. Iya. Apapun ada apa dibakar kayak gitu terus yang bagus lagi adalah kemunculan Mario dan Luigi kecil baby ya Mario itu sama ya itu Luigi. ada itu dia lucu. Itu bagus. Kan ada T-Rex-nya juga di trailer juga udah ada T-Rex-nya. Ya. Nah, kemunculannya si Fox McCloud itu bagiku kayak Star-Lord. Iya. Jadi mirip banget karakternya tuh kayak Galaxy ya. Guardian of the Galaxy. Masuk akal. Itu bagus lah. Dan dia menceritakan tentang Guardian of Galaxy juga kan. Ya, maksudnya dia ngapain ya. Dia ngapain gitu. Emang Guardian Galaxy banget sih. Benar. Jadi dimensinya berbeda teman-teman. Memang nggak satu dimensi, cuman ya ada ceritanya lah kenapa dia bisa sampai di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mikir kayak, ini kok satu dimensi sama ini sama itu semuanya dijelasin kok. Aman. Ya makanya aku berharap ada film ketiganya nanti ada Link. Aduh, jauh banget kali tahu. Nah, ya nggak tahu mereka sebentar aja atau gimana. Tapi kan sama-sama created by Shigeru Miyamoto. Iya betul. Gitu. Cuman kan Legend of Zelda kan live action ya nanti ya. Jadi kan nggak bisa ya karena ya kita aja nggak tahu timelinenya Legend of Zelda-nya yang mana kok ya kan. Nah terus yang paling aku suka tadi pas muncul tuh aku sama Faisal langsung, ini kok muncul adalah world map. Ya world map. Jadi pada saat Princess Peach sudah tidak di kastil, Mushroom Kingdom diurus sama diurus sama Mario, Luigi sama Yoshi. Jadi ada alarm di mana titik ada nyala gitu, berarti mereka ada kejadian kriminalitas lah di sana. Mereka harus beresin. Nggak harus kriminal ya? Orang yang membutuhkan bantuan. Ada es krim jatuh, pluk, itu bunyi tin. Ngapain? Jadi kita benar-benar kerasa kayak gamenya. Udah beres ada bendera Mario-nya. Udah beres nggak penting lah itu, nggak penting. Gitu. Nah, yang paling menarik adalah kemunculan Mario Maker ya. Ya, itu kaget juga game Super Mario Maker tapi diwujudin dalam 8 bit. Iya, 8 bit. Harusnya kan kayaknya nggak 8 bit. Tapi dari samping kok. Dari samping? Enggak, dari samping atau nggak samping itu kan nggak ada urusannya sama bit. Iya. Gitu. Jadi semua Mario Maker tuh menurut kayaknya emang dari samping, cuman di kayaknya udah enggak, iya sih enggak 8 bit sih. Advance kayaknya ada. Iya, aku lupa, tapi kayaknya enggak udah 16 kayaknya atau 24 gitu. Mungkin mulai 16 atau di atas 16. Kalau ini gambarnya yang Super Mario 1 kan? Iya. Super Mario 1 kan. Jadi Super Mario Maker itu kan gimana kita sebagai player menantang diri sendiri. Kalau nggak nantangin teman. Kita bikin ini. Karena ada lombanya juga. Dibikin sama orang, tim. Terus kemudian ada player yang bisa menyelesaikan. Nah ini Bowser Junior bikin sendiri tantangan, tapi ternyata sebagai player dia malah tamat gitu. Hah, kata dia. Kenapa? Aku udah bikin rintangan sesusah mungkin. Tapi kok tamat? Gitu, kok selesai gitu. Itu lucu banget ya. Gimmick-gimmick itu sih. Gimmick-gimmicknya aku tuh suka karena itu memang bagus. Memang apa ya? Memang kayak melewati rintangannya. Kalau di 8 bit kan kita bisa lihat itu cuma ping. Ya. Tapi ini diliatin
si Mario harus ngapain sama si Peach ya, harus itu gimmicknya masih kental banget dan guyonannya itu loh. Guyonannya itu juga termasuk dalam gimmick gitu loh. Jadi terus ini yang di ada planet yang Dark Web, terus ada ada kasino. Ya, di situ tuh ada bos-bosnya yang harus dilawan di Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2 tuh bisa nyabut itu loh, lobak dicabut, bawang dicabut buat ngelempar. Gelembung ya? Yang pakai gelembung itu kan yang kodok. Yang kodok ya? Tapi ada kodok, ada tikus, ada yang cewek. Yang cewek nyembur telur ya? Iya, nyembur telur. Nah, telurnya tuh bisa kita lompatin, terus kita angkat. Kita kayak ngambil terus dilempar. Nah, Super Mario World 2 itu sebenarnya nggak ada. Maksudnya nggak ada? Super Mario World 2 tuh originalnya versi Jepangnya adalah Super Mario pertama, tapi dengan ibaratnya 1.0 lah. 1.2. Ibaratnya kayak gitu. Jadi Super Mario World pertama tapi di recreate supaya levelnya lebih susah. Makanya nggak ada di Amrik, nggak ada di NES. Kayak DLC ngono mungkin. Mungkin ya. Tapi kan zaman dulu nggak ada. Iya, maksudnya itu kan kaset sendiri kan. Nah, Nintendo itu di Famicom di versi Jepangnya itu ada game namanya Doki Doki Panic. Karakter utamanya kayak Aladdin gitu. Nah, sama Nintendo ini kita oper ke Amrik, tapi karakternya kita ubah jadi Mario, Luigi, Peach, sama Toad. Nah, Toad tuh kemunculannya tuh di situ seingatku ya. Iya. Bisa milih karakter ya? Iya, kayaknya aku tahu deh itu. Jadi aku main juga itu. Terus Super Mario World 3 juga ada dunianya, terus armadanya Bowser Junior yang kapal-kapal itu Super Mario World 3. Aku dulu di Super Mario World 3 itu mainnya di Game Boy. Kok Super Mario World 3? Super Mario Bros 3. Bros 3 ya, Bros 3. Super Mario Bros 3. Itu aku di DS. DS. Game Boy. Iya, ada. Game Boy, aku mainnya di Game Boy. Ada. Nah, itu. Nah, terus yang paling ikonik adalah jembatannya Koopa, itu bagus banget. Bowser. Itu bagus banget. Semua orang yang main game Mario pasti pertama pasti tahu itu. Karena kalau ini teman-teman lihat dari sana, ini Bowsernya, ini kita Mario. Terus teman-teman lihat dari sana apa? Ya udahlah pokoknya gitulah. Dilempar-lempar kapak. Ya, nanti kita pokoknya ngelompatin Bowser, terus nginjek panel yang di sini. Itu artinya memotong jembatannya ambrol. Dan itu dibikin 8 bit. Aku langsung bagus. Aku bilang sama Mas Bagas tadi sampai terakhir. Gila. Perpindahan scene antara scene 3D-nya ke scene game-nya rapi. Bagus banget. Rapi. Bagus. Ini gila, keren. Terus habis itu aku pikir udah klimaks, mati, terus aku bilang sama Mas Bagas ini 3D Land. Kalau ini bangkit dalam wujud 3D Land. Dalam wujud apa? Skull Bowser ya. Berarti ini yang di 3D Land. Nah, aku nggak main. Nah, aku main begitu 3DS ya. 3DS begitu. Langsung 3D Land. Oke, jadi memang apa ya? Lagi-lagi menyampurkan banyak sekali Super Mario di dalam game. Kayak yang pertama kan ada Mario Kart, ada Donkey Kong. Banyak banget. Iya sih, setelah tak pikir-pikir lagi yang pertama tuh banyak banget sih. Dan film yang kedua ini sama kayak yang pertama, kayaknya durasinya 1,5 jam lebih, tapi aku nyaris 2 kayaknya deh. Ya mungkin ya. Tapi aku nggak ngerasa itu panjang. Karena banyak hal yang dikasih, banyak banget hal yang dikasih. Dan lucu banget. Emang lucu banget. Game kecil-kecilnya tuh. Aku sampai ngakak sih. Ya ampun. Ngakak sih. Game kecil banyak hal bodoh gitu. Iya. Ini kenapa bodoh banget sih musuhnya ini? Ngawur banget. Musuhnya ganggu dinosaurus itu. Baby Mario sama Baby Luigi. Dinosaurus tidur, T-Rex tidur, terus diganggu sama dia supaya hasilnya bangun itu. Ternyata nggak bangun. Begitu Yoshinya, Yoshi bangun T-Rex-nya. Itu gimmicknya gila. Sama yang ini loh dikejar di biang lala. Musuhnya ngelihat kan, yang bawa palu itu loh. Oh iya. Wah itu di sana. Itu ada penyusup tuh. Mana? Dilemparin lah mana? Itu kan bisa lihat ke atas. Itu lucu banget itu. Banyak gimmick-gimmick kecil yang aku nggak bisa ceritain, nonton aja. Wah itu gila, lucu banget. Ya seperti halnya film pertama, ini sangat worth to watch. Dan buat teman-teman yang Nintendo freak, ya harusnya sih ini akrab sama kalian. Akrab harusnya banget. sih begitu. Banyak banget.
Yang bisa kalian dapetin di sini banyak banget. Ya, oke. Apa ya? Kalau secret endingnya sih nggak usah kita sebutin, silahkan tonton aja. Yang jelas ada mid credit scene sama post credit scene. Nah, post credit scene-nya nanti akan mengarahkan ke Star Fox. Enggak, itu yang mid. Oh, yang post credit scene-nya akan mengarahkan ke film selanjutnya tuh ada apa. Kira-kira gitu. Sama seperti halnya film post credit scene-nya film pertamanya Mario, mengarahkan ke Yoshi kan. Nah, walaupun Yoshi-nya cuma berapa menit. Cuma opening, wah kita menemukan Yoshi. Uesiki. Iya. Aku mangkel banget. Lucu tapi lucu ternyata. Gak jelek tapi. Gak jelek, cuma lucu aja. Iya, kurang. Lucu aja, lucu. Kurang memuaskan lah. Kurang memuaskan cuma kan. Ini Ya. cuma dijadiin prolog doang. Iya. Ya lucu sih. Itu aja kali ya. Apalagi ya tambahannya? Dari aku sudah sih. Aku udah sih. Sangat direkomendasikan untuk ditonton teman-teman. Nggak tahu akan tayang lama apa nggak di Indonesia. Buat yang suka figurnya. Oh iya. Bowser sama Bowser Junior. Ada ini bonekanya Mario juga dipakai sama yang orang kerajaan. Betul. Sama piyama. Dipakai tidur kan. Sama piyama gambar. Nah ini loh maksudku, nggak cuman konsol ya ternyata, nggak cuman, tapi merchandise kayak itu juga ada gitu loh ternyata. Gila sih. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan film-film bioskop berikutnya. Nggak tahu waktu dekat ini, dalam waktu dekat ini apa lagi gitu. Avengers, Spider-Man. Masih agak lama. Thank you teman-teman. Bye, sampai ketemu lagi. Thank you.